rasanya jadi wong pinter gimana, Bang? Rasanya menjadi orang pintar itu bagaimana? Loh iya, karena selama ini saya hidup terus punya teman pintar banyak, punya teman cerdas banyak. Nah, rasanya piye? Selalu punya ide di depan semua orang, ya toh? Kowe kan ngono, selalu punya ide di depan semua orang. Terus tidak pernah mau menerima ide kalau ide itu sudah dipakai orang banyak. Wih, bagaimana? Yo orang wajar aja lah. Bukan tidak mau menerima kalau sudah dipakai orang banyak. Kalau sudah pernah muncul idenya, ya ngopoin di baleni. Iya benar juga sih. Yo gini. Tapi walaupun ide semua orang tuh punya ide kok. Semua orang tuh pasti punya ide. Pasti punya ide. Problemnya begini. Idenya berguna apa ora? Idenya bisa diterima atau tidak? Idenya memecahkan masalah atau tidak? Nah, ide kabeh wong punya. Betul. Nah, baju potong sebelah ide. Ini berguna apa ora? Nah, ini kan masalahmu toh, Bang. Kenapa idemu sering tidak terima banyak orang di awal kowe mencetuskan ide? Itu bagimu bagaimana memecahkan? Yuk nggak perlu dipecahkan, nggak semua ide juga diterima. Nah, nggak paham. Betul. Aku tolong jelaskan karena aku pinginnya omonganmu ini bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi tolak ukur orang-orang yang mungkin punya semangat seperti kamu. Dua ide anyar ning angel ditampa sekitarnya. Punya ide baru tapi tidak bisa mengimplementasikan. Langkai opo wae. Terus apakah penilaian orang itu sepenting apa penilaian orang itu? Eksesnya apa nenggon pengembangan ide? Ngene. Ide itu hal yang kalau mati nggak masalah. Biasanya wong apa kadang-kadang agak kontroversial gitu. Ide itu kalau mati gini, daripada orangnya yang mati mending ide mati. Ide itu bisa mati, bisa pecah, bisa berkembang, bisa dikawinkan. Itu kekuatan utama dari ideas. Dari ide. Jadi kalau punya ide, kemudian kudu bertanya kembali pada diri. Ide itu tentang aku atau tentang memecahkan sebuah masalah? Kalau tentang aku, ya ngotot. Harus gini, ini gini harus berjalan dan seterusnya. Karena gue urusannya eksistensi. Iya, maksudnya ide ya. Kita yang terasuki ide. Betul. Kita yang terasuki ide. Itu kan istilahnya populer kok itu. Apa orang yang terasuki ideas. Apa sebenarnya bukan orang yang memiliki ideas, tapi orang yang terasuki ide. Tapi kalau kita bisa objektif, terus maksudnya gini, kita punya ide karena ingin memecahkan masalah. Mungkin ada part dari ide kita yang lebih akurat. Ada ide kita yang kurang akurat, ada ide orang lain lebih akurat dari bagian ide kan ada rangkaian nih, ada part A, part B, part C. Part C-nya ide mulai HP, part B ide mulai HP, kawin ke untuk jadi yang lebih optimal. Itu seharusnya nggak masalah karena memecahkan. Kalau dia lebih efektif memecahkan masalah. Problemnya adalah nek gue duwe ide, sing wong ora paham. Kamu tahu persis itu memecahkan masalah. Menjelaskan urutan bagaimana bisa memecahkan masalah, orang iso membuat orang paham. Bantah tidak relevan, dikawinkan tidak, tujuannya bisa berbeda, kompleksitas yang alami juga berbeda. Karena kadang-kadang ide muncul dari ketika aku sangat masuk pada sebuah dunia. Terus orang yang tinggal sambil lewat terus wah jelek idenya, bisa sok mare mangkel. Ya, saya dulu kan ngalami gitu tuh sama kamu. Oke, terus. Oh ya, betul. Lah ya itu yang pengen kita gali. Piye Brang langkahnya bagaimana? Ya enggak apa-apa. Itu bagian dari proses. Ada gini kok, ada orang membantah juga cuman pengen membantah. Ada orang membantah karena tidak cukup pengetahuan untuk berargumen tentang itu. Tidak cukup punya pengetahuan untuk bisa memahami ide orang lain. Itu pertanyaan berikutnya adalah dia mau paham atau tidak. Ya, sudah kalau itu ya. Kalau nggak mau paham ya selesai. Ya. Nomor 3 memang limitasi.
Oke. Kalau ada misalnya ada ide bikin rekayasa genetika baru, itu lagu limitasi mesti. Limitasi, enggak, aku bantahku mesti gak jelas. Karena Berarti wis ono 3 itu ada semua itu di netizen bilang. Satu orang yang memang pengen bantah tok. Dek iki ndak pengen apa-apa. Ya, Cuma pengen bantah apa. aku pinter gue goblok. Apa ya, gitu. Nomor 2 terbatas. Pengetahuannya terbatas. Tinggal mau lampu hijau apa lampu merah. Mau belajar atau enggak kan ya, gitu mau aja. belajar apa Mau enggak. tanya terbatas gampang. Nomor 3 apa tadi? Ya limitasi nganu nih. Ya memang hard limit. Oke. Dia Kasarnya mentok ya, otaknya Enggak, mentok. nah, kalau tidak tahu kan bisa ditembus dengan cari tahu. Nah, kalau limitasi hard limit gue Kolae wis kebak. wes sekolah kebak, misalnya kapasitas uteke kayak atau memang waktunya udah cukup kayak memang udah hard limit. Wes ra iso. Nah, pencolot apa namanya? Langkah berikutnya untuk orang yang tidak memang hard limit, gue ada jalan percaya sebenarnya. Enggak ada jalan lain. Dia percaya pada orang yang punya ide lain. Mungkin kalau dia tidak paham idenya, dia percaya pada sesuatu yang dia paham pada orang itu. Misalnya, wongnya jujur kok, aku ora paham idemu, wis aku percaya karo kowe wis. Ada mekanisme itu ya? Ada mekanisme testimoni juga. Kayak kita nggak bisa mungkin memahami semua hal yang orang pahami kok. Kita tetap harus pakai kepercayaan kok, berinteraksi bisa mau nggak mau. Itu berlaku di Kanjeng Nabi ya, Al-Amin. Kanjeng Nabi ya gini, nek Kanjeng Nabi tidak al-amin, gimana orang mau percaya karo konsep Tuhan? Ya. Wong nggak bisa dilihat, nggak bisa konsep baru, nggak bisa dilihat, nggak bisa dicek pegang. Terus piye percaya niki? Nggak ada proof ke dalam tanda petik, proof visual, fisik yang seperti proof argumentasi banyak, tapi yang di warnanya mana pegang, bisa fisik yang bisa membuktikan sendiri. Kalau nggak ada piye? Makanya dikasih modal al-amin menurut saya. Kalau orang tidak mampu ngelihat sekitarnya, oh dia nggak bohong kok. Pasti ada konsistensi di situ. Jadi kalau yang lainnya nggak bohong, mosok yang ini bohong, anomali ini bohong. Jadi itu meningkatkan kepercayaan juga. Ono mekanisme ngono barang. Bahwa nggak diterima itu biasa. Kalau nggak diterima biasa itu kan kamu, Bram. Kamu kan wis cukup menerima cobaan tidak diterima, ide di argumen, terus lawan TikTokmu berargumentasi tentang ide itu juga kompeten. Jadi kamu terbiasa menguji idemu diterima atau tidak. Nah, untuk teman-teman sing bener-bener iki came from nowhere ya toh, bukan dari komunitas yang berpikir gitu, keilmuan, dia punya ide, bagaimana dia mengembangkan ide, mempertahankan idenya, padahal idenya itu seperti kamu tadi. Ketika ngomong mempertahankan kan ada proses ngobrol pasti. Ketika ada 2 orang ngobrol, 2 atau 3 orang ngobrol, yes. Ketika ada komunikasi, kemungkinannya lagi cuma loro. Aku tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, kamu tahu sesuatu yang saya tidak tahu. Oke. Terus kemungkinannya cuma 2 kuwi tok. Ini tidak akan ketemu titik optimal kalau dua-duanya tahu sama, level tahunya jadi sama. Kalau level tahunya tidak sama, harus satu percaya sama yang lain. Nah, wong mangkat dengan ide gitu. Ini harusnya tuh negara jadi kerajaan gitu. Nomor pertama, misalnya harus negara, harus kerajaan, sederhana gitu. Lah, gitu ya. Oh, wis monarki ae, kerajaan ae wis kadang enggak gini juga kok, sederhana wis sisan wae. Oke. Apakah pertanyaan pertama nih. Apakah ide itu sangat spesial sehingga di dunia yang pernah terjadi segini belum pernah ada ide itu sebelumnya? Kamu pertama nih yang duluan punya ide itu. Iya. Urung ono tahu sing mikir ngono kuwi. Oke, kalau kira-kira pernah ada yang mikir begitu, kenapa nggak diterusin ya? Ada problem apa ya? Nah, itu problem pengetahuan toh. Coba kita lihat apakah ide kita itu lebih advance daripada yang kemarin pernah menyampaikan ide yang sama. Alasannya apakah lebih kuat atau kalau enggak, ngapa diterusin? Monggo argumen kemarin sudah mematahkan ide itu sebelumnya kok. Kalau argumenmu tidak lebih kuat, ngapain ngajuin argumen yang sama? Itu pentingnya belajar sebenarnya. Semua orang tuh pasti punya ide baru untuk dirinya. Ide baru nih untuk dirinya. Tapi untuk kemaslahatan umat. Untuk umat, berbangsa mungkin 200 tahun yang lalu ya wis ono sing duwe ide gitu. Problemnya beda. Begini. Cuman mungkin keadaannya berbeda, mungkin situasi stabilitasnya berbeda, available teknologinya berbeda. Bisa ide yang dulu tidak diterima sekarang jadi sangat relevan karena teknologinya sudah sampai untuk bisa mengampu ide tersebut misalnya. Banyak faktor yang bekerja di situ. Tapi nomor 1 introspeksi penting menurutku.
Oke. ide baru. Ide baru. Ya, C, ide baru. Baru nggo kowe atau baru untuk society ini. Kan. Baru untuk dia. Kalau contohnya monarki tadi ide baru. Wong ya Ya, dulu banyak. monarki. Banyak kok. Banyak monarki runtuh dari republik. Ya misalnya, lah kenapa kok runtuh ya? Betul wi. Itu dipelajari toh. Harus maksudnya. dipelajari. Ya banyak yang kerasukan ide, bukan punya ide.